Selamat siang teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada yang siang ini lagi bersantai dan ada waktu untuk nonton videonya Wijaya Trading. Pada siang hari ini kita masih akan melanjutkan materi khusus terkait dengan pola candlestick, terkait dengan membaca arah pergerakan dari pola-pola yang terbentuk dari candlestick itu sendiri. Yang di sesi pertama pola candlestick yang sering muncul dan bisa menjadi pertanda market itu mau bergerak kemana sudah kita bahas di sesi pertama. Yang berikutnya hari ini kita akan melanjutkan materi candlestick yang kedua yang berkaitan dengan eh, potensi dan peluangnya yang ada nanti. Baik, kita langsung awali dari yang berikutnya yang belum saya bahas, yaitu berkaitan dengan pola shooting star. Ya, pola selanjutnya adalah pola shooting star. Kalau kita lihat gambarnya, namanya shooting star adalah seperti halnya hammer yang dibalik. Kalau hammer posisinya berada di ujung supportnya, kemudian dengan tangkai di bawah, dengan palu di atas. Kalau dia shooting star, ini kebalikan dari hammer, di mana tangkainya berada di bawah, kemudian pemukulnya berada di sorry, untuk tangkainya berada di atas, pemukulnya berada di bawah dan berada di level atas atau berada di resisten. Ketika berada di resisten, ketika marketnya naik dan berada di area resisten, kemudian mulai muncul shooting star. Jenis shooting star ini minimal dua kali bodinya, ya sumbunya dua kali bodinya, tetapi akan jauh lebih valid ketika lebih dari dua kali bodinya. Jadi sumbunya bisa tiga kali, bisa empat kali dari bodinya. Tentu ini akan membuat eh, pola ini akan menjadi semakin valid, semakin akurat di sana. Ya, tentu sekali lagi harus berada di level atas, harus berada di puncak tren atau paling tidak berada di area resistennya di sana. Potensinya adalah berbalik dari tren naik, berbalik menjadi turun ya. Berbalik di sini bukan berarti nanti terus-menerus dia akan turun. Setidaknya ketika pola ini muncul, kemudian syarat lain terpenuhi, kita bisa entry di sana, kemudian kita bisa entry sell. Berikutnya marketnya ada peluang untuk turun dan potensi untuk profit lebih besar. Ini adalah jenis shooting star ya. Nanti terserah nanti namanya mau dihafalkan atau bahkan difahami konsepnya pun boleh. Ya, konsepnya seperti apa? Seperti ini. Ketika marketnya kuat naik, tekanan ke atas kuat ya, momentum buyer itu kuat, kemudian mulai melemah, mulai kehilangan momentum, bahkan sudah mulai ada tekanan seller yang kuat. Dibuktikan dari penolakan buyer, penolakan seller yang ada di sana, ini dalam bentuk sumbu, kemudian ditutup dengan volume berwarna merah atau berganti candle dari hijau menjadi merah. Tentu ini menjadi catatan buat kita bahwa tekanan seller akan sangat kuat apalagi berada di area resisten yang tidak bisa di breakout di sana. Ya, kemudian ada jenis seperti hanya shooting star, tetapi ini penerusan ya. Tetapi ini penerusan berbeda dengan yang tadi sebelumnya. Kalau sebelumnya tadi ini reversal, nah sekarang adalah penerusan ya. Bedanya apa? Di penerusan ini kalau kita perhatikan satu jajarannya dari momentumnya dia makin menguat ya. Momentum yang semakin kuat dia sudah mulai bukan mulai berkurang tapi mulai menguat. Kemudian ada sedikit lompatan ke atas, ada gap ke atas yang akhirnya dia naik kuat di sana. Meskipun ditutup dengan warna merah tetapi masih berada di atas tutupan candle sebelumnya ya, artinya berada di gap yang jaraknya
cukup jauh dari titik dari harga tutupan candle sebelumnya. Maka ini bukan pembalikan tapi bisa berpeluang lanjut naik lagi ya. Tentu nanti harus penuh dengan manajemen resiko, harus penuh dengan money management di dalam kita menerapkan. Ada banyak candle yang mirip-mirip, pola candle yang mendekati sama tapi bisa berpeluang berbeda. Ya, semuanya nanti bisa dipraktekkan, kemudian bisa diatur bagaimana simulasinya ketika market itu nanti betul-betul berbalik arah dari yang kita analisakan. Maka penting untuk nanti melengkapi ya, selain kita memahami dari pola candle, dari teknikal, kita juga harus melengkapi dengan risk management dan money management. Selanjutnya ada side by side white lines bearish. Ini awalnya dimulai dari tren turun ya, dimulai dari tren turun, kemudian ada lompatan lagi di sana, ada gap yang muncul ya, ditutup dengan posisi merah dominan, kemudian dibuka kembali dengan posisi yang cukup jauh dari titik tutup sebelumnya. Kemudian setelah itu berubah warna menjadi hijau, berusaha untuk naik, tapi masih berada di bawah harga penutupan sebelumnya. Bahkan ketika muncul candle berikutnya dia sejajar. Ya, warnanya hijau yang sejajar. Dan masih berada di harga tutupan sebelumnya, candle merah sebelumnya. Artinya masih ada gap yang menganga di sana. Maka ini bukan pertanda dia akan menutup kembali, tapi masih akan lanjut turun lagi ya. Walaupun pada akhirnya gap ini nanti akan ditutup, tetapi karena ada peluang untuk turun, maka kita bisa manfaatkan untuk turun dulu ya. Baru nanti kita lihat selanjutnya apakah menutup atau tidak. Berikutnya ada three black cross atau three red cross ya. Karena ini kita menggunakan warna merah, maka bukan three black, three red cross. Artinya ketika berada di puncaknya, berada di resisten, kemudian muncul candle yang berlawanan, terus berjajar ya. Berjajar dengan kondisi yang hampir-hampir mendekati sama. Artinya tidak ada pengurangan volume, tidak ada pengurangan momentum, yang kekuatannya hampir-hampir sama. Maka ini bisa menjadi pertanda seller itu akan semakin kuat atau akan berbalik arah dari tren naik menjadi turun. Kemudian selanjutnya kita memahami yang namanya three inside down ya, three inside down. Three inside down. Perhatikan yang tiga candle yang terakhir. Tiga candle yang terakhir pertama didominasi oleh buyer atau bullish dominan di sana. Kemudian ada lompatan sedikit, seller muncul dengan lompatan sedikit, kemudian diikuti candle selanjutnya warna merah. Di mana dua candle warna merah ini kalau kita gabung menutup candle warna hijau, sehingga ini bisa menjadi pertanda, bisa menjadi petunjuk bahwa seller akan melanjutkan, seller akan makin kuat. Dari tiga candle yang ada, merah ditutup dari dua candle yang terakhir, hijau yang panjang ditutup dua candle merah sesudahnya. Sehingga kalau kita bandingkan, kalau kita kombinasikan, pertarungan candle yang hijau ini masih kalah dengan dua candle warna merah. Sehingga kecenderungannya adalah lanjut turun atau istilahnya reversal, kembalikan dari naik menjadi turun. Kemudian yang selanjutnya ada three inside up, sekarang dibalik dari awalnya three inside down, sekarang three inside up ya. Artinya ketika awalnya tren turun berarti menjadi naik. Tadi kan three inside down, berarti dari naik menjadi turun. Sekarang trennya turun, kemudian tiga candle terakhir perhatikan diawali dari candle warna merah yang tebal. Kemudian secara tiba-tiba marketnya berubah arah, berubah warna dari merah menjadi hijau. Kemudian dikuatkan lagi candle selanjutnya warna hijau, di mana dua candle hijau ini kalau kita gabung volumenya
menutup candle merah sebelumnya, sehingga ini berpeluang akan lanjut naik atau berubah tren dari turun menjadi naik. Ini three inside up ya. Silakan nanti difahami konsepnya ya. Kemudian selanjutnya ada three line strike bullish ya. Three line strike bullish. Oke, perhatikan sekarang ada three line strike bullish. Perhatikan di 3 candle sebelumnya atau di ini di sama halnya dengan yang sebelumnya tadi, hampir mendekati sama. Kalau kita lihat ini ada three line strike. Ini awalnya bahkan 3 candle sebelumnya ini berjajar candle warna hijau atau berada di tren naik. Ini candlenya terus berjajar, kemudian dari 3 ini dimakan 1 candle merah. Maka ini bisa menjadi pertanda market itu akan berubah arahnya dari naik menjadi turun ya. Tentu nanti ada level yang harus kita uji di sebelah bawahnya. Apakah di sana ada level yang kuat yang dilewati atau tidak. Nanti kita juga kombinasikan. Intinya dari pola yang terbentuk di sana kita lihat 3 candle warna hijau ini bahkan dimakan 1 candle warna merah, ditutup 1 candle warna merah. Sehingga kecenderungannya kita ikut yang terakhir. Kemudian ada three outside down. Ini kebalikannya ya. Ada three outside sekarang. Ada three outside down. Ada three line strike bullish. Sekarang ada three outside down. Perhatikan dari 3 candle yang terakhir kita tetap lihat ya. 3 candle yang terakhir ini selalu kenapa kita di dalam analisis itu perhatikan strukturnya 3 candle terakhir dan 1 candle terakhir, karena ini sangat mempengaruhi dari pergerakan-pergerakan selanjutnya nanti. Perhatikan 3 candle terakhir warna hijau berubah arah menjadi warna merah, bahkan ada sedikit lompatan di sana. Kemudian merah ini menutup candle hijau, bahkan dikuatkan lagi candle merah selanjutnya ya, sehingga ini bisa menjadi petunjuk seller masih akan lanjut lagi atau reversal dari naik menjadi turun. Nah, berikutnya dibalik sekarang, tadi berada di tren naik dulu, sekarang three outside up ini berada di tren turun. Ya, perhatikan yang sebelumnya tadi ada three outside ya. Outside ini artinya kalau saya jelaskan di sini tadi, kalau ada inside, ada outside. Kalau inside itu begini, inside itu candlenya dia besar, kemudian diikuti candle kecil di dalam satu ring. Ini inside. Kalau outside itu dibalik, candle kecil itu berada di ring candle yang besar. Ini namanya outside. Seperti hanya tadi yang three outside itu muncul outside bar di sini, kemudian dikuatkan oleh warna merah. Jadi merah yang kedua itu adalah konfirmatornya. Termasuk yang di sini three outside up. Jadi ini adalah namanya outside bar. Outside bar tadi yang seperti ini outside bar. Candle yang kecil itu berada di ring candle yang besar sesudahnya. Ya, ring itu di high dan low-nya, berada di jangkauan high dan low-nya. Sedangkan candle warna hijau berikutnya sebagai konfirmatornya, sehingga berpeluang berpotensi masih akan lanjut naik. Kemudian selanjutnya ada three star in suit ya, three star in suit. Ya, kalau kita perhatikan ini seolah-olah mau turun ya, karena trennya kuat turun, merah mendominasi di sana. Ya, merah mendominasi di sana. Tetapi perhatikan dia berjajar 3. Yang pertama, yang ketiga sebelumnya ini berada di ini menjadi besar ya, ini besar. Kemudian yang kedua perhatikan dia membentuk
inside, kemudian yang kedua membentuk inside, berikutnya membentuk inside lagi, sehingga namanya 3 star in shoot ya. Ini berpeluang akan reversal, akan berubah menjadi naik ya. Bukan turun tetapi berubah menjadi naik. Perhatikan low-nya, harga terendahnya dia makin ke atas. Meskipun yang di atas semakin turun ya, tetapi ini bisa menjadi petanda ya dari sumbu yang ada, penolakan yang ada, kemudian tutupan atau low candle sesudahnya dia mulai bergerak ke atas. Maka peluang akan lanjut naik walaupun ini terakhir ditutup dengan merah. Selanjutnya ada Unique Tree River Bottom. Unique Tree River Bottom ya. Perhatikan ada 3 yang berjajar di sana ya. Ada volume yang tebal warna merah, kemudian selanjutnya disusul ada penolakan buyer meskipun masih ditutup warna merah, ada penolakan di sana. Kemudian dari penolakan itu melompat lagi, ada muncul candle yang berubah warna, berada di satu garis, bottom atau dasarnya ya, tiba-tiba berubah warna. Meskipun hanya kecil, ini bisa menjadi petunjuk ya, bisa menjadi petunjuk bahwa seller ini akan lanjut turun ya. Artinya yang hijau ini tetap diabaikan karena masih berada di baris turun atau di jajaran bar down. Sehingga hijaunya tidak ada dampaknya karena masih belum menutup gap sebelumnya, dan yang di bawah masih betul-betul berada di jajaran tren turun ya. Kalau kita lihat tangganya dia berada di jajaran tren turun. Kemudian yang selanjutnya ada upside gap tree method ya, upside gap tree method. Perhatikan ini selalu 3 candle. 3 candle pertama hijau ini masih kuat naik, kemudian ada lompatan di sana, ada lompatan naik mencoba tiba-tiba dia dibuka dengan harga di atas tutupan sebelumnya dan ditutup bullish sebagai dominan. Namun demikian setelah ganti candle berikutnya seller tiba-tiba melompat harganya dan bahkan menutup gap yang ada. Ya, menutup gap yang ada. Kemudian panjang dari warna merah ini bahkan lebih dari setengah dari candle hijau yang sebelumnya ya, candle hijau ketiga sebelumnya. Ini masih berpeluang marketnya akan lanjut turun atau berubah arah dari naik menjadi turun. Kemudian ada upside gap to cross ya, ada upside gap to cross. Ini seolah-olah dia mau berubah arah, seolah-olah dia mau berubah arah. Perhatikan hampir sama tadi yang sebelumnya kita sudah jelaskan, berada di tren naik, kemudian tiba-tiba lompat, kemudian dia mencoba untuk kembali menolak ke bawah, tetapi masih berada di atas tutupan candle sebelumnya atau candle hijau sebelumnya, sehingga gapnya masih belum tertutup di sana. Membentuk satu outset ya di sana, membentuk satu outset bar yang kalau kita lihat di kondisi normal dia bisa berpeluang turun, tetapi karena ini masih berada di atas gapnya, maka bisa menjadi pertanda market akan lanjut naik. Dengan teknik yang sama, nanti ketika dia berada di bawah, kita juga bisa lihat meskipun nanti trennya turun kemudian mulai hijau tetapi tidak menutup gap di sana, maka bisa jadi market akan kembali turun lagi. Ada upside Tasuke gap ya, upside Tasuke gap ya. Perhatikan di situ ada jurang yang juga tidak ditutup ya, meskipun di akhir ditutup dengan warna merah, tetapi lompatan yang cukup jauh ini masih belum ditutup gapnya, sehingga masih berpeluang lanjut naik lagi ya.
merah masih berada di jajaran tren naik. Kemudian selanjutnya ada 3 star bearish ya, 3 star bearish ya, berada di tren naik, berada di level resisten, kemudian muncul doji ya, doji yang berjajar 3. Ada doji, kemudian doji lagi, kemudian doji lagi. Logikanya market itu kalau mau naik lagi sudah berat karena kekuatannya sudah mulai melemah. Bahkan 3 kali sekaligus mencoba untuk naik sudah tidak mampu, dan ini mengindikasikan market akan berbalik ya, dari naik menjadi turun. Sebaliknya dengan metode yang sama, berada di bawah tren turun, berada di supportnya, muncul 3 atau muncul doji yang berjajar 3 kali, mengindikasikan momentum seller yang semakin melemah dan mulai ditolak oleh buyer. Ini berpeluang akan lanjut naik. Yang selanjutnya ada tweezer ya. Tweezer ini membentuk garis sejajar ya. Tweezer membentuk garis jajar. Ketika dia turun, kemudian perhatikan karena ini masih berada di jajaran tren turun juga. Kemudian yang di atas, yang di bawah ini ada tweezer bottom ya, tweezer bottom. Ya, perhatikan kalau di tweezer ini biasanya logika double, di sana ada double, ada sumbu yang panjang yang tidak bisa breakout semuanya, ada 2 ini candlenya panjang, bahkan kecil sekalipun tetapi dia sejajar. Kemudian dia mencoba untuk naik lagi, ternyata tidak mampu untuk melewati level tertingginya di sana atau level terdekat sebelumnya, sehingga dari bentukan yang ada ini ya, terbentuk ada seller yang sempat turun kemudian ditolak, ini bisa memperkuat seller masih akan lanjut lagi. Kenapa tidak ini memperkuat posisi buy ya? Ya logikanya memang ini berpeluang naik ya, tetapi di posisi yang buyer ini berat untuk lebih di atas dari levelnya. Ini sudah ada penolakan di sana ya, sempat naik tapi ditolak oleh buyer, oleh seller. Kemudian mencoba naik lagi, terhenti di level yang sama. Jadi gagal mempertahankan atau menembus level terdekat selanjutnya. Kondisi seperti ini hati-hati karena ini bisa berpeluang masih akan lanjut turun lagi. Termasuk yang di sini. Ya, ini belum tentu bisa kembali turun meskipun ada penolakan seller, meskipun seolah-olah ini dia mau turun, tapi terhenti lagi di level di sini. Mau turun lagi terhenti di levelnya ya. Di bawah itu ada low-nya, dia tidak bisa breakout. Maka hati-hati, bisa menjadi pertanda kembali market akan menguat kembali. Ada two block gaps, two block gapping ya, dua gap dari candle yang terbentuk. Yang pertama ditutup dengan bearish dari tren naik, kemudian ditutup dengan bearish, kemudian setelah bearish ini lompat lagi, makin menjauh. Habis ini lompat lagi, sehingga ada 2 lompatan, 2 gap yang semakin ke bawah mengindikasikan market akan makin turun. Kemudian ini 2 merah yang berjajar ya, ketika dia sudah berada di tren naik, berada di puncak resisten, kemudian melompat, ada lompatan di sana. Setelah melompat diikuti merah yang menutup gapnya, bahkan kuat sekali menutupnya, maka ini bisa menjadi pertanda market turun. Kemudian ada window falling ya, ini sama halnya dengan gap, dia melompat semakin jauh ya, melompat semakin jauh, arahnya dari kecenderungannya turun ya, ini bukan arah naik tapi arah turun. Dari arahnya turun, kemudian ada lompatan di bawahnya, walaupun warnanya hijau tapi lompatannya cukup jauh, maka berpeluang akan lanjut turun lagi ya. Termasuk yang di atas, ada lompatan di atas diikuti lompatan warna merah ya, berada di tren naik, maka semakin kuat naiknya, semakin kuat tren ke atas. Ya, mudah-mudahan dari sekian banyak ini
Sekali lagi tidak hanya kita fokus pada namanya karena nama itu nanti bisa lupa, kita bisa amati, kita bisa fahami konsepnya sehingga nanti ketika marketnya memenuhi ini atau sesuai dengan pergerakan yang ada di market, setidaknya kita bisa olah kembali, kita bisa identifikasi lebih detail apakah ini masuk di kategori yang tadi kita logikakan, kita buat membaca secara logika. Kalau kira-kira tidak masuk di dalamnya, berarti kita tunggu. Kalau kita masuk di dalamnya, ya kita bisa entry di sana. Kemudian jangan lupa, walaupun sudah terpenuhi syaratnya, begitu entry kita harus siapkan manajemen resikonya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat pola candlestick yang sesi yang kedua ini dan membantu meraba di awal untuk membaca potensi dan probabilitas pergerakan arah marketnya. Terima kasih, selamat siang dan salam profit dua arah.